Protein adalah makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino. Asam amino yang penyusun protein ada 20 macam. Protein terdapat dalam sistem hidup semua organisme, baik yang berada pada tingkat rendah maupun organisme tingkat tinggi. Protein mempunyai fungsi utama yang kompleks di dalam semua proses biologi. Protein berfungsi sebagai katalisator, sebagai pengangkut dan penyimpanan molekul lain seperti oksigen, mendukung secara mekanisme sistem kekebalan imunitas tubuh, menghasilkan pergerakan tubuh sebagai transmitter gerak saraf dan mengendalikan pembuahan dan perkembangan. Analisa elementer protein menghasilkan unsur-unsur C, H, N, dan O, dan sering juga S. Di samping itu, beberapa protein juga mengandung unsur-unsur lain, terutama P, Fe, Zi, dan Cu. Peran dan aktivitas protein dalam proses biologis antara lain sebagai katalis enzimatik, bahwa hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalis oleh makromolekul yang disebut enzim yang merupakan satu jenis protein. Asam amino dapat diklasifikasikan sebagai esensial dan esensial. Asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh, tetapi sangat penting untuk metabolisme protein. Asam amino ini harus diperoleh dari makanan. Dan untuk asam amino non-esensial, yang diperlukan untuk fungsi dan normal dan dapat disintetis dari asam amino lain dalam tubuh. Setelah asam amino yang tepat diperoleh, mereka bergabung untuk memberikan protein jaringan sehingga tubuh dapat menggunakannya. Di sini saya mengambil contoh penyakit yaitu hiperlipidemia, adalah lemak yang terdapat di dalam aliran darah atau sel tubuh yang sebenarnya dibutuhkan untuk membentuk dinding sel dan sebagai bahan baku beberapa hormon. Hiperlipidemia yang normal harus di bawah 200 mg per desiliter. Apabila di atas 240 mg per desiliter, maka berisiko tinggi terkena penyakit seperti serangan jantung dan stroke. Hiperlipidemia secara alami bisa dibentuk oleh tubuh. Selebihnya didapat dari makanan hewani seperti daging, unggas, ikan, margarin, keju, dan susu. Hiperlipidemia tidak larut dalam darah sehingga perlu berikatan dengan pengangkutannya, yaitu lipoprotein. Oleh karena itu pula hiperlipidemia dibedakan menjadi low density lipoprotein LDL dan high density lipoprotein HDL. Hiperlipidemia atau kadar lipid darah yang tinggi dapat diobati melalui beberapa pendekatan, termasuk perubahan gaya hidup dan pengobatan medis. Perubahan gaya hidup seperti diet sehat, berolahraga, pengurangan berat badan. Dan untuk obat-obatan medis seperti statin, fibrat, niacin, resin pengikat asam empedu, dan lainnya.